puasa, dosanya diampuni sama Allah. Dia seperti bayi. Ya, itu adalah orang yang diampuni dosanya di bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad ngomong lagi, celaka 3 kali. Siapa yang celaka? Yang celaka adalah yang celaka Ramadan udah pergi, nanti kita Idul Fitri sudah hilang bulan Syawal. Kemudian hamba Allahnya dosanya tidak diampuni. Itu adalah orang yang celaka. Pas Ramadannya habis, kemudian tidak ada taubat kepada Allah, akhirnya dia dosanya tidak diampuni. Kemudian goodbye Ramadan. Kemudian siapa yang diundang puasa? Siapa yang diundang puasa? Menurut ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang banyak orang Islam yang tidak puasa. Kenapa? Karena Allah tidak diundang. Karena yang diundang sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi orang yang beriman itu orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah, yang mengaku nabinya adalah Nabi Muhammad, diabadikan di dalam adat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diabadikan lagi di dalam umat. Ya. Allahu Akbar, segala ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diabadikan di dalam qoma. Kemudian diabadikan di dalam apa lagi? Dalam tahiyat, dalam tasawuf. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat itu diabadikan di dalam adzan, diabadikan di dalam qomat, kemudian diabadikan di dalam sholat, di dalam membaca tasawuf. Kemudian bagaimana sejarah puasa? Nabi Muhammad berjuangnya di Mekah dan di Madinah. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Tapi sejarah puasa itu pada Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baru 2 tahun di Madinah, baru itulah sejarah puasa dimulai. Ya. Sejarah puasa dimulai. Pada waktu itu juga kiblatnya dirubah. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Anu kuarin diboman ku orang Israel. Kemudian dirubah dari Masjidil Aqsa, sekarang kita sholatnya bukan ke Masjidil Aqsa, menghadap apa? Menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Pada nyawa Nabi Adam juga puasa. Pada nyawa Nabi Musa juga puasa. Nabi Musa puasanya di Gunung Tursina 40 hari 40 malam. Kemudian Nabi Daud adalah juga puasa. Sekarang juga banyak yang orang yang menggunakan puasa Nabi Daud. Hati-hati aja sama orang yang membaca yang suka puasa Nabi Daud. Kalau puasa Nabi Daud bisa menjadi orang yang sakti, ya. Doanya terkabul, ya.
Karena orang yang doanya terkabul pertama adalah orang yang puasa. Dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, lewat yang menit bahwa doanya orang puasa itu terkabul. Yang kedua, orang yang terkabul puasanya adalah orang yang dianiaya. Makanya kamu jangan suka jolimi orang, ya, menganiaya orang. Karena orang yang menganiaya orang adalah doanya dikabulkan. Selanjutnya adalah ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pada bulan puasa ini ulama yang besar ini, 4 mazhab ini, kalau bulan puasa tidak ngajar ngaji, walaupun dia adalah orang yang paling pintar. Maka pada bulan puasa Imam Syafi'i 1 bulan puasa akamnya berapa kali? Akamnya 60 kali. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu bulan Ramadan atam Qur'annya adalah 60 kali atamnya. Mereka itu fokus ya beribadah kepada Allah karena ini adalah pemutihan dosa, ya. Dosanya supaya dihapus semua, ya. Jadi kalau kalian misalnya, wah besok libur, udah ibadah. Apa kejayaan umat Islam? Kejayaan umat Islam adalah kita harus beda dengan orang-orang kafir. Harus beda dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Apa bedanya? Bedanya menurut Nabi, kalau udah 43 bedanya menurut Nabi, segera sahur, segera buka puasa, kemudian akhirkan sahur. Ya, itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Coba kita bareng semua, ya, baca niat puasa 1, 2, 3. Mau nanya, sahur jam berapa? Jam 3. Sahur menurut Nabi Muhammad itu sebelum imsak. Ya. Imsak itu adalah sebelum adzan subuh 50 ayat membaca Al-Quran. Itu waktunya Nabi Muhammad. Ya. Jadi imsak itu 50 ayat membaca Al-Quran dari imsak sampai adzan subuh. Itu imsak. Imsak itu lampu koneng, ya, belum lampu berem, ya. Itu persiapan warning mau puasa, ya. Itu imsak. Jangan sahurnya jam 12. Kalau sahurnya jam 12, itu kamu puasanya lebih dulu. Jam 1 misal apa? Jam 2, jam 3, jam 4. Ya, kalau misalnya imsaknya pokoknya sebelum imsak aja. Kamu di situ banyak pahala. Mau mau tahajud, ya, mau berdoa, mau apa saja, ya, berdoa kepada Allah itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang paling hebat, ya. Tapi kalau misalnya jam 2 kan itu bukan sunnah Nabi, ya. Yang bagus adalah sepertiga malam untuk memohon kepada Allah. Malaikat turun semua, ya. Malaikat yang turun semua, malaikat menyaksikan semua. Kalau sahurnya sebelum imsak. Kemudian segera berbuka puasa. Jadi ulah diangel air untuk puasa, ya. Karena menurut agama kita, orang puasa itu punya kebahagiaan. Satu, waktu buka puasa. Yang kedua, waktu Idul Fitri, ya. Jadi minumkan air lapar manggeuna. Tapi lamun mantas berangkat bae, mantas prasmanan, makan juga gak enak. Selanjutnya, ya, bahwa Nabi Adam puasa. Nabi Adam itu umurnya berapa tahun? 1000 tahun. Nabi Adam umurnya 1000
tahun. Abi Nuh umurnya 950